Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Teknik Dou kelas Tian. Yao Lao duduk di kursi pemimpin di aula besar yang luas. Matanya tertutup. Kekuatan spiritual yang luas dan kuat bergetar di sekitar tubuhnya, menyebabkan ruang di sekitarnya membentuk sedikit distorsi. Yao Lao saat ini mungkin tidak memiliki kekuatan spiritual yang jauh lebih besar daripada sebelumnya, tetapi kekuatan spiritual yang berfluktuasi memberi seseorang perasaan dipenuhi dengan kehidupan. Tampaknya itu memiliki keaktifan yang lebih besar daripada kekuatan spiritual di masa lalu. Guru, apakah mungkin bagimu untuk mengisi kembali esensi aura spiritualmu? Xiao Yan, yang telah menerima berita itu, buru-buru masuk ke aula besar. Matanya melirik Yao Lao di kursi pemimpin. Dengan kemampuannya saat ini, Xiao Yan secara alami dapat merasakan perubahan kekuatan spiritual Yao Lao saat ini. Segera, dia berbicara dengan riang. Yao Lao perlahan membuka matanya. Dia menatap Xiao Yan, yang dengan cepat berjalan sebelum tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia berkata, efek obat buah jiwa bayi tingkat emas sangat kuat. Aura spiritual esensi saya sekali lagi pulih ke puncak. Lalu masalah memurnikan tubuh bisa dimulaikan. Xiao Yan berbicara dengan agak cemas. Memurnikan tubuh masih membutuhkan berbagai bahan berbeda, jawab Yao Lao sambil tersenyum. Anda bisa yakin. Murid ini telah mengumpulkan semua bahan ini selama tahun-tahun ini. Kata Xiao Yan sambil tersenyum. Dia menjentikkan jarinya dan botol giok muncul di tangannya. Pil obat besar bermata naga sedang berputar dan menetes. Aroma pil yang sangat kaya, tidak mungkin untuk pulih, menyebar dari dalamnya. Hal ini menyebabkan pikiran seseorang menjadi kuat. Ini adalah pil obat tingkat 8. Kejutan segera muncul di mata Feng Zunze saat dia berkata ketika dia melihat pil obat. Ya, terlebih lagi, itu adalah pil obat tingkat 8 yang telah mengalami 5 pil kilat. Yao Lao mengangguk pelan. Dia segera mengungkapkan jumlah warna kilat pil yang dialami pil obat ini. Segera, dia melihat Xiao Yan dengan senang hati dan berkata, keterampilan alkemis Anda tidak diabaikan selama tahun-tahun ini. Haha, orang tua, yakinlah tentang ini. Xiao Yan juga merupakan juara pil gathering. Dia tidak lebih buruk darimu saat kamu masih muda. Feng Zunze membelai janggutnya dan tertawa terbahak-bahak. Guru, ini pil penyatuan darah tumbuh tulang. Jari Xiao Yan dengan lembut menjentikkan ke botol giok dan yang terakhir perlahan melayang di depan Yao Lao. Segera, Xiao Yan mengeluarkan botol giok transparan lagi. Ada beberapa tetes darah hijau merah di dalam botol giok. Energi murni yang menakutkan menyebar dari dalamnya. Ini adalah darah inti dari Heaven Demon Phoenix. Mungkin jumlahnya kurang, tapi akan sangat berguna. Kata Xiao Yan sambil tersenyum. Ini secara alami adalah darah esensi yang telah disempurnakan Xiao Yan dari tulang Heaven Demon Phoenix saat itu. Adapun kerangka, saya punya satu milik puncak kelas Douzong. Xiao Yan melambaikan tangannya secara acak. Mayat yang tersegal dalam es muncul di dalam aula besar. Satu-satunya di antara 3 bahan ini yang membuat Xiao Yan tidak puas adalah kerangka ini. Jika itu di masa lalu, dia mungkin merasakan sedikit kegembiraan pada kerangka seseorang di puncak kelas Douzong. Namun, dengan kenaikan levelnya, kerangka dengan kekuatan seperti itu tidak lagi dapat menarik perhatian Xiao Yan. Jika itu kerangka, aku punya yang milik Douzun bintang 4 di sini. Feng Zunze di sampingnya tertawa. Dia melambaikan lengan bajunya dan peti mati mendarat di tanah. Ada kerangka abu-abu pucat di dalam peti mati. Fluoresensi samar mengalir ke seluruh tubuh kerangka. Ini adalah musuhku di masa lalu.
Dia kemudian meninggal di tangan saya. Saya takut tidak ada yang mau menangani mayatnya, jadi saya akhirnya membantunya menyimpannya. Xiao Yan tanpa sadar sedikit terdiam saat mendengar nada santai Feng Zunze. Tampaknya Feng Zunze memiliki permusuhan yang cukup besar dengan orang ini. Jika tidak, dia tidak akan berurusan dengan mayat orang lain. Ketiga bahan ini berkualitas tinggi. Bahan yang kami perbaiki dari mereka harus dapat memungkinkan Yao Chen untuk pulih ke kekuatan puncak sebelumnya. Namun, saya bertanya-tanya apakah dia akan mampu menerobos kelas Do Zun dan mencapai kelas Do Sheng. Feng Zunzi membelai jenggotnya dan menyuarakan pikirannya. Sulit. Yao Lao menggelengkan kepalanya. Do Zun dan Do Sheng adalah dua level yang sangat berbeda. Seorang elit Do Zun dapat dianggap sebagai ahli tingkat atas sejati di benua itu. Do Sheng, di sisi lain, berdiri di puncak pagoda emas. Mengingat fondasi Central Plains, elit Do Zuns dapat dianggap sedikit, tetapi mereka tidak terlalu langka. Namun, seorang elit Do Sheng sama sekali berbeda. Ambil saja Xiao Yan sebagai contoh. Meskipun dia telah tiba di Central Plains selama bertahun-tahun, dia belum pernah bertemu dengan seorang elit Do Sheng. Tentu saja, prasyaratnya adalah seseorang tidak memasukkan kerangka Do Sheng yang ditemui Xiao Yan di sisa-sisa kuno. Benda itu hanya memiliki sedikit sisa roh elit Do Sheng. Itu tidak bisa dianggap sebagai ahli sejati. Meskipun demikian, kerangka yang telah kehilangan jejak kehidupan menyebabkan Xiao Yan, hantu tua Haixing dan para ahli lainnya tampak sangat sengsara. Mereka hampir saja jatuh dalam situasi yang tidak terduga. Melalui kasus ini, adalah mungkin untuk secara samar-samar mengamati betapa menakutkannya Do Sheng yang asli. Tingkat itu benar-benar memiliki kekuatan besar untuk menghancurkan langit dan bumi. Karena semua bahan sudah dikumpulkan, kita harus bertindak besok. Semakin awal Yao Chen memulihkan kekuatan puncaknya, semakin sedikit paviliun bintang jatuh perlu mengkhawatirkan balas dendam oleh Hall of Soul. Aula cabang dari aula jiwa dihancurkan dan dimanfaatkan di dalam sisa-sisa kuno. Mengingat cara Hall of Soul melakukan sesuatu, itu pasti tidak akan dengan mudah menelan kerugian sebesar itu. Feng Zunze menyuarakan pikirannya. Iya. Xiao Yan dan Yao Lao mengangguk. Saat ini, semuanya mungkin tampak tenang tetapi sudah jelas bahwa ini adalah ketenangan sebelum badai. Setelah memutuskan dengan Yao Lao tentang waktu untuk memperbaiki tubuh, Xiao Yan kembali ke tempat tinggalnya karena sudah terlambat. Begitu dia kembali ke kamarnya, dia duduk di tempat tidur dan merenung sejenak. Dia membalik tangannya dan 3 tulang rusuk putih giok muncul di telapak tangannya. Ketiga tulang rusuk itu secara alami adalah yang dicabut Xiao Yan dari kerangka. Di dalamnya menyembunyikan rahasia teknik Do kelas Tian. Namun, sejak dia kembali ke paviliun bintang jatuh, dia belum mengamatinya dengan hati-hati karena dia sibuk mengeluarkan racun dari King Lin. Setelah mendengar Feng Zunze menyebutkan masalah Hall of Soul yang segera membalas dendam, hatinya juga menjadi sedikit tertekan. Saat dihadapkan dengan faksi sebesar itu, dia pada akhirnya harus meningkatkan kekuatan tempurnya sendiri. Metode terbaik untuk meningkatkan kekuatan bertarung seseorang secara alami adalah berlatih teknik Do kelas tinggi. Teknik Do kelas Tian yang legendaris sangat kuat. Bahkan pada saat ini, Xiao Yan tidak dapat melupakan kekuatan mengerikan yang diciptakan ketika kerangka Do Sheng melepaskan teknik Do kelas Tian saat itu. Tulang rusuknya terasa sejuk saat masuk ke tangan Xiao Yan. Itu tidak memiliki perasaan kasar seperti tulang. Sebaliknya, itu tampak seperti batu giok yang sempurna ketika seseorang menyentuhnya, tampak halus dan sejuk, memberikan perasaan yang sangat luar biasa. Tulang rusuknya ditutupi oleh karakter misterius kecil. Karakter ini sangat misterius. Itu memberi seseorang perasaan yang tidak jelas. Xiao Yan dengan hati-hati mengamati 3 tulang rusuk secara detail. Dia mengingat karakter misterius itu dalam pikirannya tetapi dia tidak dapat menguraikannya.
Sepertinya metode biasa tidak akan bisa membuka tulang rusuk ini. Wajah Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Sesaat kemudian, dia meletakkan tulang rusuk dengan lembut di dahinya. Kekuatan spiritual menyebar. Namun, itu langsung dipantulkan kembali saat menyentuh tulang rusuk. Xiao Yan segera terkejut sebelum dia menghela nafas lega. Sebenarnya ada segel di permukaan tulang. Xiao Yan mengepalkan tangannya setelah dia memikirkan ini. Api ungu coklat melingkar dan naik dari telapak tangannya. Setelah itu, ia membungkus 3 tulang rusuk seperti giok putih. Temperatur yang menakutkan dengan cepat menyebabkan udara di dalam ruangan menjadi kering. Desis-mendesis. Nyala api yang menakutkan dengan gila-gilaan membakar tulang. Namun, tulang yang tampaknya lemah ini tidak bergerak sedikit pun. Warnanya bahkan tidak berubah sedikit pun. Xiao Yan tidak terkejut dengan situasi ini. Jika begitu mudah untuk membuka segel yang ditempatkan oleh Dou Sheng Elite, itu akan tampak seperti permainan anak-anak. Xiao Yan mempertahankan suasana hati yang tenang. Dia terus membiarkan 3000 Lotus Heart Flame untuk terus memanggang 3 tulang rusuk. Dia perlahan menutup matanya dan benar-benar langsung memasuki mode pelatihannya. Api ungu coklat menyala dengan ganas di dalam ruangan. 3 tulang rusuk di dalamnya juga memancarkan cahaya samar. Panggangan ini berlangsung dari malam hingga larut malam, berlangsung selama hampir 10 jam. Di bawah pembakaran gila oleh 3000 Lotus Heart Flame, ketiga tulang rusuk secara bertahap berubah sedikit. Jenis warna putih giok juga perlahan menjadi pucat. Semacam warna emas gelap tua menggantikannya. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, dia akan menemukan riak aneh yang diam-diam menyebar di bawah cahaya keemasan. Ci! Suara aneh cairan mengalir tiba-tiba keluar dari dalam ruangan yang sunyi. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat juga perlahan dibuka pada saat ini. Matanya melihat ke arah nyala api di depannya sebelum terkejut. Nyala api pada saat ini tidak lagi memiliki jejak tulang rusuk di dalamnya. Hanya cairan emas gelap aneh yang tersisa. Cairan perlahan mengalir di dalam nyala api. Tampaknya memiliki kecerdasannya sendiri dan kadang-kadang berkumpul menjadi berbagai bentuk aneh. Apakah ini cara setelah segel dibuka? Xiao Yan bergumam pelan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menghirup udara yang agak kering. Tangannya dengan lembut terulur. Setelah itu, ia mencapai nyala api dan berhenti sejenak. Akhirnya, sebuah jari dimasukkan ke dalam cairan emas tua itu. Desis-mendesis. Jari Xiao Yan dimasukkan ke dalam cairan dan terjadi perubahan. Orang bisa melihat cairan itu tiba-tiba bergoyang dengan kuat. Setelah itu, dengan kuat berputar di sekitar jari Xiao Yan. Itu membungkus seluruh tangannya dalam sekejap. Mendesis. Cairan emas gelap membungkus tangan kanan Xiao Yan. Rasa sakit hebat yang tidak bisa ditahan tiba-tiba ditularkan dari telapak tangannya. Ini menyebabkan wajah Xiao Yan berkedut. Setelah dibungkus oleh cairan emas tua, tangannya benar-benar mulai bergerak dengan aneh. Suara tulang ditekan bersama yang juga dipancarkan. Tanganku hampir lumpuh. Perasaan meremas menjadi semakin intens. Tepat ketika Xiao Yan berpikir bahwa tangannya akan diremas sampai hancur, rasa sakit yang hebat tiba-tiba terhenti. Cairan keemasan gelap juga mengalir ke tangannya seperti air banjir dan dengan cepat menghilang. Xiao Yan bahkan tidak punya waktu untuk terpana oleh pemandangan aneh ini sebelum kepalanya tiba-tiba bergetar saat ini. Cahaya keemasan samar-samar muncul di matanya. Suara gumaman rendah dan dalam juga keluar dari mulutnya. Ini adalah palem penciptaan surga hebat. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.